Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Sapitri dengan NIM 21060002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika bab 13 yaitu tentang pengujian hipotesis sampel besar. Adapun materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengertian teori dan kegunaan perdugaan, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, serta jenis kesalahan 1 dan 2. Yang pertama yaitu definisi dari hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai fakta. Yang ketiga, sederhana dan dapat diuji. Yang keempat, dapat menerangkan fakta dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu definisi dari pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Lalu materi selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik, baik menerima atau menolak, tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur yang terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, hipotesis 0 atau H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Visser yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Visser membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Definisi dari hipotesis 0 yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis 0 itu dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis 0 selalu ada implikasi tidak ada beda, dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara dengan atau dinyatakan dalam bentuk tidak memenuhi atau juga sama dengan. Sebagai contoh, pernyataan hipotesis 0 atau H0 adalah sebagai berikut. Rata-rata investasi reksadana saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5% atau rata-rata hasil investasi reksadana saham dengan 10,5%. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. H0
titik 2 mu sama dengan 10,5%. Lalu, hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis nol mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis nol selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, sama seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Dari contoh tersebut, apabila kita buat hipotesis alternatifnya H1, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Rata-rata investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis alternatif dilambangkan sebagai berikut. H1,2 mu tidak sama dengan 10,5%. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Setelah kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut sebagai tingkat risiko yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Taraf nyata merupakan probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 dikurang C. Dapat kita ingat bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,5. Sehingga semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai alfa. Besar kecilnya nilai alfa bergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan atau C dan semakin kecil taraf nyata atau alfa, maka akan semakin baik. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan diterima atau menolak hipotesis. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji Chi kuadrat. Pada bagian ini akan kita bahas yaitu uji Z. Sedangkan uji lainnya akan dibahas pada materi selanjutnya. Dalam uji Z, nilai Z diperoleh dari rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi Sx, di mana pengertian Z itu sendiri merupakan nilai Z, X bar merupakan rata-rata hitung sampel, mu merupakan rata-rata hitung populasi, Sx merupakan standar error di mana Sx sama dengan sigma per sigma dibagi akar N apabila standar deviasi populasi diketahui dan Sx sama dengan S dibagi akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Lalu selanjutnya yaitu uji signifikansi satu arah dan dua arah. Yaitu menentukan daerah keputusan.
Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Bagaimana cara kita mencari nilai kritis? Misalkan taraf nyata ditentukan 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka probabilitasnya sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500. Kemudian kita mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z sama dengan 1,65. Nilai 1,65 inilah merupakan nilai kritis, di mana daerah di mana lebih kecil dari 1,65 merupakan daerah hipotesis nol, sedangkan daerah yang lebih besar dari 1,65 merupakan daerah penolakan hipotesis nol. Berikut gambar yang menandakan keputusan. Lalu daerah keputusan dua arah. Kita tetapkan misalnya taraf nyata 5%. Apabila uji dua arah, maka taraf nyata tersebut dibagi menjadi daerah yang sama besar. Daerah yang sama besar, nilai alfa sama dengan 0,05, dan untuk dua arah, alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Setelah menemukan alfa per 2, bisa kita cari nilai Z dengan probabilitas 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai probabilitas ini dengan menggunakan tabel distribusi normal, maka didapatkan nilai Z sebesar 1,96. Dengan ditemukannya nilai Z untuk uji dua arah, maka daerah hipotesis nol berada pada interval minus 1,96 sampai 1,96. Nilai yang lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96 merupakan daerah penolakan hipotesis nol. Gambar ini merupakan daerah penolakan hipotesis nol atau H0. Lalu selanjutnya yaitu uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0, ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata dan dilambangkan dengan setengah alfa. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Berikut merupakan contoh signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Contoh yang pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata investasi
lebih besar, lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0,2 mu kurang dari sama dengan 10,5. H1,2 mu lebih besar 10,5. Untuk tanda lebih sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda lebih besar pada H1 itu menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti pada gambar A. Lalu contoh kedua yaitu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Maka didapatkan hipotesisnya H0 dibanding mu PA dikurang mu P1 lebih besar sama dengan 0. A1 banding mu PA dikurang mu P1 kurang dari 0. Untuk tanda lebih besar sama dengan pada H0 itu menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda kurang dari pada H1 itu menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti pada gambar B. Selanjutnya yaitu daerah keputusan untuk menguji satu arah atau online tile test dengan taraf nyata alfa 5%. Dapat kita perhatikan pada gambar A merupakan daerah penolakan H0. Gambar A merupakan daerah penolakan H0 ada di sebelah kanan. Penolakan H0 ada di sebelah kanan, sedangkan pada gambar B, daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri. Untuk tanda lebih besar sama dengan nilai Z alpha sama dengan 0,05 adalah 1,65 pada gambar A apabila diuji pada gambar A apabila uji statistik mempunyai nilai di bawah 1,65 maka H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Pada gambar B, apabila uji statistik mempunyai nilai lebih besar dari min 1,65, maka H0 juga diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Berikut merupakan contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%. Maka hipotesisnya dapat kita rumuskan sebagai berikut. H0 banding mu sama dengan 10,5%. H1,2 mu tidak sama dengan 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya yaitu dirumuskan sebagai berikut. H0,2B sama dengan 0, H1,2B tidak sama dengan 0. Lalu contoh pengujian dua arah. Dengan kita menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan karena daerah penolakan H0 ada 2, maka masing-masing daerah mempunyai luas
0 mempunyai luas alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Luasnya merupakan 0,025. Lalu untuk luas daerah alfa, untuk luas daerah yaitu kita bagi alfa dengan 2, yaitu 0,025. Ini untuk penolakan H0. Maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. 0,4750 merupakan daerah tidak menolak H0. Sehingga nilai Z dengan probabilitas 0,4750 adalah 1,96. Ini merupakan nilai Z. Perlu kita ingat bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1. Oleh karena taraf nyata 0,05 dan ada 2 daerah penolakan, maka luas masing-masing adalah 0,025. Sehingga luas total menjadi 1, sama dengan 0,95 kita tambah dengan 0,025 ditambah 0,025. Kurva normal juga bersifat simetris. Apabila dibagi menjadi 2 bagian, maka luas masing-masingnya akan sama dengan 0,5. Apabila luas daerah penolakan pada ujung kanan dan kiri adalah 0,025, maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 dikurang 0,025. Dengan menggunakan tabel luas di bawah kurva normal, maka nilai Z pada probabilitas 0,4750 dan ditentukan nilai kritis yaitu 1,96. Apabila nilai Z dari uji statistik menghasilkan nilai antara minus 1,096 dan 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sedangkan apabila nilai Z dari uji statistik lebih kecil dari minus 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Materi selanjutnya yaitu menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada 3 hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu yang pertama, proses pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang kedua, yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi, serta yang ketiga sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar, maka dapat diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji Z. Berikut merupakan contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Contohnya yaitu perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%.
Maka ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Maka langkah pertama yang dapat kita kerjakan yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata investasi sama dengan 10,5%. Hal ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. H0 kita bandingkan dengan mu sama dengan 10,5%. A1 banding mu sama dengan 10,5%. Lalu langkah kedua yaitu kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata tersebut sudah ditentukan sebesar 5%. Sehingga apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% tersebut menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Sehingga nilai kritisnya dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z alfa per 2 sama dengan alfa dibagi 2 dikurang 0,5 dibagi 2. Sehingga hasilnya yaitu 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel norma tersebut adalah 1,96. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata populasi yaitu 10,5% dengan rata-rata sampel yaitu 16,32% dan standar deviasinya yaitu 10,46%. Dapat kita ingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel. Dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S dibagi akar N. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya yaitu kita masukkan rumus Z yaitu X dikurang mu dibagi Sx, yaitu X dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Kita masukkan nilainya yaitu 16,32% dikurang 10,5 dibagi 10,46 dibagi akar 30, sehingga hasilnya yaitu 3,6. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Lalu langkah yang kelima yaitu kita mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 0,3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, maka dapat kita simpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Lalu selanjutnya yaitu menguji hipotesis proporsi sampel besar. Dalam pengujian hipotesis sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun demikian, dapat perbedaan dalam perumusan uji Z untuk proporsi. Rumus uji Z untuk proporsi kita lihat sebagai berikut. Z sama dengan P dikurang P dibagi akar P 1 dikurang P dibagi N. Di mana Z merupakan nilai uji Z, P merupakan proporsi sampel, P besar merupakan proporsi populasi, dan N merupakan jumlah sampel. Lalu materinya selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar
dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau populasi atau proporsi dua populasi itu sama atau tidak. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar sigma kuadrat 1 dibagi N1 ditambah sigma kuadrat 2 dibagi N2, di mana sigma X1 dikurang X1, X1 dikurang X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Sigma 1 merupakan standar deviasi populasi 1, sigma 2 merupakan standar deviasi populasi 2, dan N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, serta N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Lalu, sedangkan untuk nilai uji statistik Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 dibagi dengan X1 dikurang X2, di mana Z merupakan nilai uji statistik, X bar 1 dikurang X bar 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, mu 1 dan mu 1 dikurang mu 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2, Sx1 dikurang X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Lalu, standar deviasi selisih dua sampel yaitu sebagai berikut. Sx1 dikurang X2 sama dengan akar S kuadrat 1 dibagi N1 ditambah S kuadrat 2 dikurang N2, di mana Sx1 dikurang X1 merupakan standar deviasi selisih dua sampel, S1 merupakan standar deviasi sampel 1, S2 merupakan standar deviasi sampel 2, N1 merupakan jumlah sampel 1, N2 merupakan jumlah sampel 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proses pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1, 1 dikurang P1 dibagi N1 ditambah P2, 1 dikurang P2 dibagi N2. Di mana SP1 dikurang P2 merupakan standar deviasi selisih dua proporsi populasi, P1 merupakan proporsi populasi 1, P2 merupakan proporsi populasi 2, N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya itu menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji untuk statistik Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P besar 1 dikurang P2 dibagi SP1 dikurang P2, di mana Z merupakan nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 dikurang P2 merupakan selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2, P besar 1 dikurang P2 merupakan selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2, SP1 dikurang P2 merupakan
standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Lalu standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikurang P dibagi N1 dikurang 1 ditambah P1 dikurang P dibagi N2 dikurang 1. Di mana P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan sampel 2. Berikut merupakan contoh uji satu arah selisih proporsi. Dari soal tersebut dapat kita jawab dengan beberapa langkah. Yang langkah pertama, kita merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. H0 banding P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 banding P1 kurang P2 tidak sama dengan 5. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata tersebut sudah ditentukan yaitu sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z alfa dikurang 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 dibagi 2 yaitu 0,4750. Sehingga nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Lalu langkah ketiga kita melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui dari soal tersebut X1 yaitu 150 dengan N1 350, P1-nya yaitu 150 kita bagikan dengan 350 yaitu 0,43. X2 yaitu 205, N2-nya 400, P2 205 dibagi dengan 400 yaitu 0,51. Selanjutnya P1 dikurang P2 yaitu 0,43 dikurang 0,51 yaitu minus 0,07. Lalu kita masukkan ke rumus P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 yaitu 150 ditambah 250 dibagikan dengan 350 ditambah 400 sehingga hasilnya yaitu 0,4473. Lalu kita mencari nilai standar error selisih dua proporsi. S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikurang P dibagi N1 dikurang 1 ditambah P1 dikurang P dibagi N2 dikurang 2. Sehingga hasilnya yaitu 0,0366. Lalu selanjutnya kita mencari nilai uji statistik. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi SP1 dikurang P2. Sehingga nilai uji statistik yaitu minus 2294. Lalu langkah yang keempat kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah yang terakhir yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan minus 1,96, sedangkan nilai uji statistik minus 2,29 berada di daerah penolakan H0. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Lalu materi yang terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan 2.
Pengertian dari jenis kesalahan satu. Kesalahan satu adalah apabila keputusan H0 padahal seharusnya H0 benar. Lalu kesalahan jenis 2 yaitu apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Berikut merupakan situasi keputusan. Tidak diterima H0, tolak H0. H0 benar, terima H0 itu keputusan tepat, 1 dikurang alfa, tolak H0 kesalahan jenis 1, yaitu alfa. H0 salah, kesalahan jenis 2, itu merupakan terima H0, tolak H0 keputusan tepat, 1 dikurang beta. Sekian materi bab 13 yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.